setelah beberapa zaman yang lalu, orang-orang yang hidup lebih dulu dari kita sampai kepada zaman kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang tertentu saja, karena kemerdekaan ini tidak tepat, hingga zaman pun menjadi berganti lagi zaman edan. Kalau dalam istilah Jawanya, ini orang edan, orang ketuman. Pada zaman itu, mayoritas orang selalu berpikir, besok makan siapa, bukan makan apa. Kemudian karena ketidaktepatan lagi, lalu zaman pun berganti lagi menjadi zaman urip nagih janji atau urip gugat janji. Dampaknya, orang-orang yang menyadari ketakutannya, orang-orang yang menyadari kegelisahannya, orang-orang yang menyadari keraguannya, kebimbangannya, mereka bertebaran mencari tuntunan yang paling kuat. Hingga sampai sekarang, dimulai akhir tahun, era atau zaman urip nagih janji berganti menjadi era atau zaman kedaulatan Romo. Di zaman kedaulatan Romo, di sini Romo berdaulat. Dalam istilah lain juga disebut-sebut sebagai Mijile Satrio Paningit atau Mijile Satrio Limo-Limo. Juga disebut sebagai zamannya Ratu Adil Jumeneng. Nah, di zaman kedaulatan Romo atau zaman Mijile Satrio Limo-Limo atau zaman Mijile Ratu Adil atau Ratu Adil Jumeneng, apapun alasannya, kebenaran harus terjadi, kebaikan harus terjadi, keindahan harus terjadi, kesehatan harus terjadi, kebahagiaan harus terjadi. Karena di zaman kedaulatan Romo atau Ratu Adil Jumeneng, kebaikan harus terjadi, maka kejadian apapun itu pasti dibersihkan. Karena jika kejadiannya tidak bersih, tidaklah mungkin kebaikan bisa terjadi. Nah, di zaman kedaulatan Romo atau
sesuai dengan kedaulatan Romo atau keadilan Ratu Adil. Yang artinya siapapun dia yang melakukan kebaikan akan diadili oleh kebaikannya. Siapapun dia yang melakukan keburukan akan diadili oleh keburukannya. Jika tidak berkesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Di sini becik ketitik Allah ketara akan terjadi. Sing temen bakal tinemu, sing salah bakal salah. Semuanya akan dibersihkan. Tidak peduli siapa, nggak peduli itu putra Romo atau bukan putra Romo. Jika tidak tepat gerak-geriknya akan diadili. Karena di zaman kedaulatan Romo atau jumenengi Ratu Adil, hukum alam berlaku atau hukum sebab akibat berlaku, di mana kelakuan baik akan diadili oleh kebaikannya, di mana kelakuan buruk akan diadili oleh keburukannya. Tidak peduli siapa dia. Jadi tidak ada yang bisa mencegah dan tidak ada yang bisa menghindar kecuali mereka yang bergerak tepat sesuai dengan kedaulatan Romo atau keadilan Ratu Adil. Ya, di sini dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang sungguh-sungguh. Jika tidak, akan tergilas. Bisa dikatakan ini sangat mengerikan bagi mereka yang tidak berkesadaran rasa hidup, bagi mereka yang tidak berkesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang sungguh-sungguh. Itu sangat mengerikan. Terkesan bahwa yang disebut Tuhan itu tidak adil. Bagaimana bisa dikatakan adil? Melakukan kebaikan saja akan diadili oleh kebaikan yang dilakukannya. Apalagi keburukan yang dilakukan. Semua itu dikarenakan gerak-gerik yang tidak tepat. Jadi di dalam proses perjalanannya, kalau panjenengan mengetahui ada kiai, ada ustadz, ada pendeta, ada biksu, ada orang-orang hebat atau orang-orang awam berbicara itu, berbicara ini dan lain sebagainya, cukup amini saja, cukup simak saja jika suka. Jika tidak menyukai, lalui saja. Tidak perlu menghakimi, tidak perlu mengadili, apalagi sampai mencari-cari kesalahannya. Kenapa? Karena
adalah jarkoni. Iso ngajar, tapi tidak bisa ngelakoni sendiri, pasti akan tumbang, pasti akan hancur, pasti akan celaka. Jadi kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot menilai, menghakimi, mengadili, mencari-cari kesalahannya. Tidak perlu, karena hukum alam yang lebih dikenal dengan sebutan hukum sebab akibat atau karma itu jauh lebih mengerikan daripada perbuatan kita yang menilai dia, menghakimi dia, mengadili dia, mencari-cari kesalahannya. Jadi biarkan saja, biar alam yang berbicara, biar karma yang melakukan, sedangkan kita cukup tetap hidup mantep di dalam menebar kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Sedangkan tentang mereka yang berbicara itu dan ini, jika itu tidak tulus, tidak murni, tidak jujur, tidak baik, apalagi sampai diajarkan kepada orang lain tapi dirinya sendiri tidak melakukan, percayalah, tidak terlampau lama pasti akan tumbang, pasti akan hancur, pasti akan celaka. Karena ini adalah zaman kedaulatan Romo, di mana Ratu Adil jumeneng. Apapun itu, jika dilakukan tidak tepat, akan dibersihkan. Apapun itu, bagaimanapun itu, jika tidak tepat, tidak sesuai dengan kedaulatan Romo, dengan hukumnya Ratu Adil, akan bergilas, akan disapu, akan dibersihkan. Karena kebaikan harus terjadi di zaman berikutnya. Setelah zaman kedaulatan Romo atau zaman Ratu Adil jumeneng, zaman berikutnya adalah zaman kebaikan yang sempurna. Nah, zaman kebaikan yang sempurna ini harus terjadi, tidak bisa tidak. Jika sampai tidak terjadi, zaman kebaikan yang sempurna ini kok sampai tidak terjadi, maka penentunya seperti yang sudah pernah saya beri informasi, yaitu di tahun 2025. Itu adalah penentu kebaikan yang sempurna atau zaman kebaikan yang sempurna ini terjadi atau tidak. Penentunya ada di situ, dan tanda-tandanya pun